Tok tok tok. Kei, Kei. Terdengar suara Kak Angga memanggilku dari luar kamar sambil mengetok pintu. Aku membuka mata yang masih mengantuk. Aku bangkit dan melangkah untuk membukakan pintu. Ada apa sih, Kak? Tanya aku sambil mengucuk mata. Bima mencarimu, kata Kak Angga menunjuk ke pintu luar. Ngapain? Tanya aku tidak bersemangat. Tanya aja sendiri. Aku udah bikinin nasi goreng, ayo mandi dan sarapan. Setelah berkata, Kak Angga berlari menuju ke dapur. Aku melangkah menuju pintu sambil mengikat rambut. Di teras kulihat Bima berdiri berhadap ke jalan. Pakaiannya rapi dan menenteng sebuah kantong kresek. Kak Bima, sapa aku di ambang pintu. Bima membalikkan badan dan menatapku. Senyuman manis keluar dari bibirnya. Masih tidur? Tanya Bima. Iya, semalaman sibuk dengan buku-buku kuliah, Kak. Jawabku berdusta. Oh, aku mengganggumu, Kay? Tanya Bima lagi. Enggak kok, tapi aku belum mandi dan gosok gigi nih, Kak. Jawabku polos. Bima tertawa kecil sembari menatapku. Gadis polos? Katanya dan tertawa kecil. Idi Kak Bima, aku tuh udah besar dan tidak polos lagi. Jawabku yang membuat Bima semakin gemas. Aku suka. Ucap Bima menatap mataku. Aku juga suka Kak Bima karena laki-laki yang baik. Aku menanggapi perkataan Bima yang membuatnya terpana tersanjung. Kakak ada apa mencariku? Tanya aku. Oh, ini? Bima menyodorkan kantong kresek di tangannya. Apa ini, Kak? Tanya aku sambil membuka kantong tersebut dan melihatnya. Jangan lupa habis mandi dipakai ya, kata Bima lembut. Wah, bagus sekali. Ucapku mengeluarkan dress berwarna pink dari kantong tersebut. Aku pulang dulu, 2 jam lagi aku jemput ya. Aku mengangguk kecil menanggapi perkataan Bima. Sepertinya aku harus membuatnya semakin tertarik kepada aku. Percakapan mereka semalam masih aku ingat, dan bagaimana penilaian Pak Jeki kepada aku dan Kak Angga. Kecurigaan mereka harus kuhilangkan. Pintu aku tutup dan melangkah ke dapur. Kak Angga sedang menyiapkan 2 piring nasi goreng untuk Ayu dan Lasri di loteng. Ayo sarapan, ajak Kak Angga. Enak nih, jawabku sambil mengambil piring. Aku mulai makan dengan lahap. Kok nggak mandi dulu? Tanya Kak Angga mengerutkan jidat menatapku sesaat. Lapar semalaman banyak tenaga terkuras. Jawabku. Aku mau ke loteng dulu, ucap Kak Angga membawa makanan dan minuman. Dia langsung menaiki anak tangga menuju loteng dari dinding halaman samping. Sedanglah aku menyantap makanan, tiba-tiba sopanku terhenti mendengar suara ketokan pintu. Aku melangkah ingin membuka pintu dan melihat siapa yang datang. Apakah Bima? Katanya 2 jam lagi menjemput. Tapi ini baru 10 menit dia pergi. Gumamku sendiri. Saat aku buka pintu, mataku terpana melihat sosok laki-laki yang datang. Dia tersenyum menatapku. Pak Kades, sapa aku memasang senyuman manis. Kay, aku boleh masuk dan bicara? Kata Pak Kades. Aku lihat di sekitar jalan dan rumah, beberapa penduduk desa lalu lalang dan melirik sesaat. Boleh Pak, silakan. Ucap aku menyuruh masuk dan duduk di ruang tamu yang hanya ada kursi rotan. Pak Jeki melihat ke arah dapur. Sepertinya dia ingin melihat atau mencari sesuatu. Apa mau bajingan ini ke rumahku? Aku harus hati-hati. Ada apa, Pak? Tanya aku. Kakakmu mana? Tanyanya. Waduh, Kak Angga sedang di loteng. Dia pasti tidak tahu kedatangan Pak Jeki. Mungkin di kamar mandi? Jawabku mencari alasan. Baiklah, begini. Bukankah kamu melakukan penelitian di desa ini untuk tugas kampusmu? Kalau kamu bersedia, datanglah ke rumah di ujung kebun teh, dekat sungai pertama kali kita bertemu. Nanti malam kami mengadakan acara pertemuan di sana. Ini akan membuatmu mengenal penduduk desa, terutama aku, Pak Kades. Mudah-mudahan bisa berguna untuk tugas kampusmu itu. Aku terpana mendengar perkataan Pak Jeki. Apa rencananya mengundang aku ke rumah terpencil itu? Rumah itu sangat hafal bagiku, karena waktu kecil aku sering memancing di sungai bersama ayah dan Karami. Rumah itu terpencil di api sungai dan kebun teh. Dari cara bicaranya aku tahu, Pak Jeki memandang hasrat kepadaku. Apakah dia berniat mau melakukan apa yang dilakukannya dulu terhadap Karami?
Ini kesempatanku membalas lelaki bajingan di depanku ini. Rumah terpencil dan jauh dari pemukiman rumah-rumah penduduk desa. Sepertinya Pak Jeki ingin menjebak atau melakukan sesuatu kejahatan terhadapku. Niat jahatnya bisa aku rasakan. Kenapa harus malam hari pertemuannya, Pak? Tanya aku pura-pura tidak membaca niat kejahatannya. Karena siang hari kebanyakan warga bekerja di kebun. Jawab Pak Jeki sambil mengeluarkan rokok dari saku celana dan menyalakannya. Baiklah, Pak. Aku dan kakakku akan ke sana nanti malam, ucap aku menyetujui. Pak Jeki tersenyum mendengar jawabanku. Dia menghisap rokoknya sambil menatapku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sangat terlihat dia memandangku dengan nafsu, dan sorotan mata ini sama dengan sorotan matanya menatap Karami 9 tahun yang silam. Aku ingin mencongkel mata itu. Oh iya, apakah kamu betah tinggal di rumah ini? Rumah ini udah lama kosong loh, tanya Pak Jeki. Betah, Pak, lagian aku tidak cukup biaya kalau kontrak rumah, jawabku. Boleh aku bertanya yang agak pribadi? Aku terdiam sejenak mendengar perkataan Pak Jeki. Apalagi yang ingin diselidiki laki-laki bajingan ini. Cara pandangnya sangat membuat aku jijik. Aku ingin sekali membunuhnya. Kalau bukan karena banyak penduduk desa yang lalu lalang di depan rumah, sudah aku habisi dia. Apa, Pak? Tanya aku tidak lepas dari menantang sorot matanya. Apakah kamu punya hubungan khusus dengan Bima? Aku tersenyum kecil menanggapi pertanyaan Pak Jeki. Dengan akting pura-pura malu, aku diam menundukkan kepala tersenyum. Ada Pak Kades. Tiba-tiba Kak Angga muncul dari arah dapur. Syukurlah Kak Angga udah turun dari loteng tanpa diketahui. Angga, maaf pagi-pagi aku mengganggu kalian. Aku mau mengundang kalian nanti malam di pertemuan desa rumah di ujung kebun teh dan sampai sungai tempat kita pertama kali bertemu, ucap Pak Jeki sambil menikmati pesan rokoknya. Kak Angga duduk di kursi samping kursiku duduk. Baiklah Pak, kami pasti akan datang, jawab Kak Angga. Kalau begitu aku permisi dulu, semoga kalian betah di desa ini ya. Pak Jeki bangkit dari duduknya dan melangkah keluar. Terima kasih atas kunjungannya Pak, kata Kak Angga mengiringi langkah Pak Jeki keluar. Aku juga melangkah di belakang Kak Angga. Oh ya Angga, tadi malam kalian ada di mana? Tanya Pak Jeki tiba-tiba menghentikan langkahnya setelah berdiri di teras. Kami di rumah Bu Jumi Pak, emangnya kenapa Pak? Tanya Kak Angga balik. Dari cara bicara Pak Jeki dia sangat menaruh curiga kepada kami. Oh tidak, aku permisi dulu. Pak Jeki melanjutkan langkahnya meninggalkan rumahku. Pak Jeki mencoba menyelidiki kami. Sepertinya kami harus hati-hati, karena dia bukan orang bodoh yang gampang dikelabui. Dia menyelidiki kita, kata Kak Angga. Iya Kak, mau apa dia mengundang kita nanti malam di pertemuan desa? Setahuku rumah itu rumah agak terpencil. Sebaiknya kamu cari informasi ke Bima. Itu juga yang ada di benakku Kak, jawabku. Aku mandi dulu dan siap-siap. Sebentar lagi Bima mau menjemputku, sambungku. Kemana? Tanya Kak Angga. Aku nggak tahu, jangan khawatir, aku bisa jaga diri kok. Tetap saja kamu harus kasih tahu kemana kalian. Kak Angga terlihat cemas. Oke deh, jawabku tersenyum manis. Aku mandi dan tahan dan manis. Baju yang diberikan Bima sangat cocok di pandanganku, meskipun aku kurang suka memakai rok ataupun dress. Dengan perpaduan sepatu teplek, pita kupu-kupu, dan menggeraikan rambut hitam panjangku, aku akan membuat Bima terpesona menatapku. Oke, biar kakak temani kamu pergi dengan Bima. Perasaan kakakku tidak enak ya, setelah mendengar percakapan mereka tadi malam, kata Kak Angga saat aku duduk menunggu Bima. Kak, aku bisa jaga diri. Kakak jangan khawatir. Kakak lupa aku udah membunuh beberapa orang selama ini. Justru itu mereka akan lebih waspada dan... Perkataan Kak Angga terhenti melihat Bima di balik jendela kaca, melangkah mendekati pintu masuk ke rumah ini. Bima datang. Kak Angga menunjuk ke arah Bima di luar. Aktifkan nada getar ponselmu. Kasih tahu aku kemana kalian pergi. Ingat, jangan melakukan apa-apa dulu, karena mereka sedang mencurigai kita. Biarkan suasana tenang dulu, baru kita bereaksi lagi. Sambung Kak Angga. Tok tok tok. Aku melangkah membuka pintu sambil menenteng tas kecil. Ya Kay? Bima tertegun melihat aku berdiri di ambang pintu menyambutnya datang.
Kita mau kemana, Kak? Tanya aku memasang senyuman manis. Cantik, cantik sekali, ucap Bima memujiku. Kita mau kemana, Kak? Aku mengulangi pertanyaanku karena belum dijawab. Oh, aku mau mengajakmu ke tempat yang indah, jawab Bima. Hei, Bima. Kak Angga muncul di belakangku menyapa Bima. Hei, Angga, aku minta izin bawa Keke jalan-jalan ya, kata Bima. Kemana? Tanya Kak Angga. Aku tahu Kak Angga mencemaskanku. Di balik danau keluarga aku membangun rumah. Untuk menuju ke rumah itu harus naik sampan dulu. Mungkin ini bisa menghibur Keke selama di sini, jawab Bima. Jadi aku akan diajak ke sebuah rumah di balik danau dekat desa ini. Dulu di balik danau itu tidak ada rumah, yang ada hanya bermacam pepohonan. Tempat itu lebih terpencil dari rumah di ujung kebun teh yang dikatakan Pak Jeki. Untuk menggapai ke balik danau, hanya ada satu jalan, yaitu menyeberangi danau dengan sampan. Baiklah, aku percayakan adikku kepadamu, Bima. Tolong jaga Keke, kata Kak Angga. Pasti aku jaga, Angga, jawab Bima. Oh ya Kak Bima, kuda Kak Bima masih ada di halaman belakang. Aku menunjuk ke arah belakang rumah. Oh ya, aku lupa membawanya. Nanti anak buah ayahku yang jemput ke sini, jawab Bima. Naik motor, aku dibonceng Bima menuju ke rumah danau yang dikatakannya. Beberapa penduduk desa melihat kami dan berbisik-bisik. Mungkin karena Bima anak orang berpengaruh di desa ini, dan aku anak kota yang belum begitu berbaur dengan penduduk desa. Jalan ini masih sama dengan jalan beberapa tahun yang silam. Hanya saja sekarang lebih licin dengan aspal yang dulunya jalan tanah. Kebun teh memanjakan mata di setiap perjalanan. Tidak lupa ibu-ibu memetik daun teh sambil bercanda melirik kami melaju dengan motor metik. Kita naik sampan menuju ke seberang danau, oke? Ucap Bima setelah motor diparkir di tepi danau. Danau ini sangat indah, tapi tidak seindah kenanganku tinggal di sini dulunya. Bayangan Karami terlihat di kepala. Canda tawa kami membubarkan kesepian meskipun ditinggal ibu untuk selama-lamanya. Ayah berjuang membesarkan kami hingga tragedi fitnah memalukan itu terjadi. Duniaku berubah menjadi gelap. Aku hanya punya ambisi balas dendam. Aku dan Bima menaiki sampan yang udah tersedia. Bima mengayuh sampan dan aku duduk menikmati keindahan danau ini. Senyum bahagia selalu terpancar di wajah Bima menatapku duduk manis. Aku sangat penasaran, seperti apa rumah yang mereka bangun di seberang danau. Ayo, Bima mengulurkan tangan membantuku keluar dari sampan setelah kami sampai di seberang danau. Aku lihat sekitar, tidak jauh dari danau, ada sebuah rumah seperti sebuah villa. Rumah ini sangat besar dan bahkan lebih besar dari rumah yang Bujumi tempati di desa. Saat kami mau mendekati rumah itu, di luar ada seorang wanita seumuran Bujumi sedang menyapu daun-daun kering yang berserakan di halaman. Pekerjaannya terhenti menatap aku dan Bima semakin mendekat. Bu Iya, apakah semuanya udah disiapkan? Tanya Bima kepada wanita yang dipanggil Bu Iya itu. Sudah Tuan, jawab Bu Iya mencuri pandang menatapku. Keke, ini Bu Iya yang mengurus rumah ini. Bima menunjuk Bu Iya. Aku Keke, Bu Iya, kata aku mengulurkan tangan ingin bersalaman. Selamat datang Nona Keke, sapa Bu Iya dengan tenang tanpa senyum dengan mata tajam. Kami bersalaman. Ayo Keke, kita masuk, ajak Bima. Permisi Bu, ucapku dan melangkah mengiringi Bima. Bu Iya menjawab menganggukkan kepalanya pelan dan matanya tetap menatapku. Aku menuruti ajakan Bima dan melangkah masuk ke rumah itu. Saat melangkah masuk, aku melirik Bu Iya ke belakang. Dia masih menatapku dan tak apa arti tatapannya. Bu Iya terlihat aneh. Di jari tangannya hampir memenuhi cincin dengan warna-warni batu akik. Kalung yang melingkari lehernya seperti tasbih besar dan dengan buah kalung batu akik hitam bulat besar sebesar telapak tangan manusia. Rambut ikal panjang sepunggung dibiarkan tergerai. Ada kain hitam panjang yang terikat di kepalanya yang membuat penampilannya mirip seorang dukun. Selama aku di desa ini dulunya, tidak pernah aku lihat dia atau mengenalnya. Sepertinya dia bukan penduduk desa asli. Rumah ini memiliki perabot yang lengkap seperti rumah-rumah umumnya.
Lantai hitam mengkilat dan dinding yang dipenuhi pajangan unik seperti dari tulang-tulang binatang. Ada sebuah piano di sudut ruangan. Baru kali ini aku melihat sebuah piano di desa. Rumah satu lantai dengan halaman yang sangat luas dan ditumbuhi pohon-pohon rindang. Entah berapa banyak kamar yang ada di rumah ini. Ayo, oke, silahkan duduk. Ajak Bima. Sudah terhidang makanan dan minuman serta buah-buahan di atas meja. Meja dengan dua kursi saling berhadapan. Sesaat aku lihat mirip sebuah kafe romantis dengan bunga mawar menghiasi pot di atas meja. Cantik, romantis. Ternyata Bima udah menyiapkan semua ini untukku.